juga boleh. Pun nggih. Nah, baik. Kita mulai nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allahu walakinna aktsarahum yajhalun. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati waliyardawhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Afaghayrallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas sami'ul alim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita baca sampun kita waos sesarengan kalau wau ayat 111 sampai ayat 117 ya. Sampai ayat 117 tasih wonten surat Al-An'am. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna, dan sekalipun kami turunkan ilaihim kepada mereka al malaikah, ya, para malaikat. Kagem menapa, tentu berhubungan dengan ayat sebelumnya, bagaimana Nabi mesti menghadapi orang-orang musyrik yang mendustakan dakwah beliau, yang mendustakan ajakan beliau untuk bertauhid. Terus damel alasan, membuat-buat alasan, coba datangkan bukti, coba datangkan mukjizat, coba ini itu dan seterusnya. Oke. Ketrumiyen menika dumisa menika nggih sami kemawon, ya, orang-orang yang pada dasarnya memang tidak mau beriman, jane ya wegah dan sebagainya, menika membuat-buat alasan, ya, ben ora ketok le kleru ngoten, ya. Sebetulnya memang tidak mau beriman, tetapi mengajukan persyaratan yang kira-kira tidak mungkin untuk bisa diwujudkan kita. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala maringi informasi, memberikan pengertian bahwa sekalipun kami turunkan kepada mereka para malaikat, lalu malaikat ini akan memberikan kesaksian sesungguhnya Muhammad ini benar-benar utusan Allah, sesungguhnya apa yang disampaikan olehnya adalah benar, saumpami makatan itu, ya. Wa kallamahumul mauta, atau orang yang telah mati berbicara dengan mereka, sami untuk kepentingan yang sama, misalnya menguatkan, ya, kebenaran kerasulan Muhammad SAW, kebenaran dakwah yang beliau sampaikan. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan, ya, dan kami kumpulkan, seandainya kami kumpulkan semua yang mereka minta kubulan di hadapan mereka. Pun sing dijaluk napa saumpami menika dikabulke kalih kabeh oleh Gusti Allah. Penjaluke wong-wong musyrik, mereka penentang dakwah menika, saumpami malaikat diturunkan, orang mati dihidupkan untuk memberikan kesaksian kebenaran dakwah Nabi, atau seluruh yang mereka minta itu betul-betul dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ngendika makanu liyu'minu, tetap saja mereka tidak akan mau beriman, ya, mereka tidak juga akan beriman illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah kehendaki, ya. Perkecualian bagi sebagian mereka yang terbuka hati dan sungguh-sungguh mau mencari kebenaran, maka pasti akan mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maupun Rasul yang diutus olehnya, ya. Nah, tetapi walakinna aktsarohum yajhalun, akan tetapi kebanyakan mereka, ya, yajhalun, jahil, tidak mengetahui kebenaran. Kathah-kathahipun para penentang kebenaran menika mboten saestu mangertos hakikat kebenaran. Ya, sebab nopo dikuasai oleh hawa nafsunya atau tertipu oleh, ya, tipu daya setan, besarnya kecintaan pada dunia dan sebagainya. Nah, menika ujian yang pasti dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun engkang lajengaken tugas beliau, yang kemudian mewarisi tugas beliau, yaitu kula panjenengan sami ingkang dados umatipun Kanjeng Nabi. Nggih. Mengajak orang kepada tauhid, mengajak orang untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak jarang itu diayali, ya. Tidak jarang itu dibantah, ditolak, didustakan, ya, atau bahkan sampai difitnah sebagaimana Nabi, ya, para sahabat dan seterusnya nggih makaten.
Wa kadzalika, lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa perlakuan yang beliau terima berupa penolakan ya dan pendustaan kaumnya terhadap dakwah yang beliau sampaikan niku mboten namung nabi piyambakan, bukan hanya nabi sendirian. Sebelum beliau pun juga nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kedah harus menghadapi napa kalau penolakan kaumnya ya, fitnah dari kaumnya, kedustaan dari mereka. Wa kadzalika, dan demikianlah kata Allah, ja'alna likulli nabiyyin, kami jadikan untuk setiap nabi aduwan musuh. Terus mesti wonten ingkang memusuhi, mboten purun nampi kebenaran disampaikan oleh para nabi kula. Nggih. Nah, ini hal yang tidak hanya dialami oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga nabi-nabi sebelum beliau mengalami hal yang sama. Kenapa Allah perlu memberitahukan hal yang demikian? Menika kagem napa menika menguatkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghibur hati Nabi ingkang kalau sampun kula aturaken pasti Nabi menika sedih ya, jenenge aja barang sing apik kok ora ditampa manusiawi nek rasane itu kemudian sedih hati kita nggih. Jane mesake sing mboten purun nampa, kasihan orang tidak mau menerima kebaikan kebenaran menika. Nah, tetapi karena memang kalau wau ya diliputi oleh kejahilan, ketidaktahuan menika, lalu kemudian menolak, mendustakan dan sebagainya. Nah, maka Allah menghibur Nabi bahwa utusan-utusanku sebelum engkau hai Muhammad juga mengalami hal yang sama. Ya, kami jadikan pada setiap nabi menika musuh syayatinal insi wal jinni, yaitu setan-setan dari kalangan manusia maupun jin. Ya, saking kalangan menungso ugi saking kalangan jin, mereka yang yasudduna an sabilillah, yang menjauhkan manusia dari jalan Allah, yang menghalang-halangi manusia dari dakwah kebenaran, yang napa menika bukannya mendukung ya amal-amal kebaikan, tetapi justru malah mengajak orang untuk melakukan kerusakan. Ya, terus menika secara akal sehat memang tampak aneh ning nyatane wonten. Ya, sampai hari ini pun kita akan mendapati orang-orang yang ya model seperti itu. Hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat itu tidak didukung, malah dimusuhi. Tetapi kerusakan yang demikian nyata, pelanggaran terhadap tuntunan agama yang tampak ya demikian terbuka, niku ora dilarang gitu. Orang yang berusaha melaksanakan agamanya dengan baik, yang menutup aurat jilbab misalnya, kok malah kemudian dilarang, itu hal yang aneh ya, tapi nyata terjadi. Yang terbuka auratnya teng pundi-pundi malah kemudian ya bisa merusak ya moralitas. Niku mboten diapa-apake atau bahkan malah difasilitasi dan seterusnya. Ketriyen sami tumugi sakmenika. Ya. Jadi itu yang kemudian disebut oleh Allah sayatinal insi wal jinni, setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Dados nggih setan nika wonten sing wujude menungso, nggih wonten sing wujude jin. Dari kalangan manusia, sebagaimana para ulama tafsir maring keterangan ayat menika, sayatinal insi menika yang dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik. Ya, di mana keberpihakan mereka kepada kebatilan, menolak hak ya kebenaran, menghalangi manusia dari iman dan ketaatan kepada Allah, menika setan-setan dari kalangan manusia. Ya. Nah, setan dari kalangan jin ya dari anak keturunan iblis yang pertama kali membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud menghormat pada Adam. Anak turune mereka dari kalangan jin yang kemudian sami kemawon dalam menolak kebenaran, yang arogan sombong ya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah niki sami kalian ingkang jenengan waos di surat An-Nas menika nggih, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan bisikan-bisikan kejahatan fi sudurin nas, di dalam dada manusia. Ya, minal jinnati wan nas, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Oke.
Nah, di ayat menika ugi pun ngendikaken juga diungkapkan hal yang sama. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain. Ya, ada bisikan-bisikan yang lembut tersembunyi tapi dimasukkan ke dalam ya pikiran dan hati ya manusia untuk kemudian menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak jarang manusia yang tidak benar-benar memiliki ilmu menika menjadi tertipu. Sebab menapa? Ya bentuk bisikan-bisikan kalau wau nika zukhrufal qauli ghurura. Ya. Dalam wujud apa? Perkataan-perkataan yang indah, ya. Perkataan-perkataan yang indah ghurura sebagai tipuan. Terus tertipu karena memang secara perkataan tuh indah, menakjubkan, meyakinkan. Buat menaik jenengan nate manggi atau mungkin sering mendapati orang yang luar biasa. Nek nerangke kan subhanallah. Orang bisa demikian takjub luar biasa, sangat meyakinkan. Tetapi sesungguhnya itu justru menipu kita ya dari mengenali kebenaran yang diturunkan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulnya. Terus barang sing apik menika bisa diketokke dadi elek, barang sing elek diketokke dadi kesengi gitu. Ya, tapi kontennya, isinya, hakikatnya adalah keburukan dan sesuatu yang merusak kalau manusia menerimanya. Nah, niki nggih jenenge caranya setan dalam mengelabui, menipu, nggih ngapusi kula panjenengan sami. Zayyana a'malahum wonten sanes ayat pun sebat ngoten nggih. Setan ini juga zayyana menghiasi a'malahum perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan manusia. Ya, dengan ungkapan yang indah, perkataan-perkataan yang indah. Ya. Perilaku yang menentang agama misalnya disebut sebagai kemodernan itu. Ya, atau orang yang lemah dalam berpegang pada agama disebutlah dengan istilah moderat misalnya. Ya. Kemudian kesyirikan yang terjadi di masyarakat itu supados saged pun tampi lalu kemudian disebut sebagai kearifan lokal ya. Macam-macam lah caranya ya. Ya sesuatu yang nyata dalam pandangan agama itu riba kemudian disebutlah sebagai ya bunga. Pokoknya jenenge sing apik-apik. Ya yang dengan itu manusia menjadi tertipu bahwa ternyata ya apa yang diungkap sebagai sesuatu yang indah itu hakikatnya adalah dosa dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan zukhrufal qauli ghurura, perkataan-perkataan yang indah tetapi untuk menipu manusia. Walau syaa rabbuka, dan kalau saja Rabbmu, Tuhanmu, pangeran ya, kita nggih menika Gusti Allah menghendaki ma fa'aluhu, mereka tidak akan melakukan itu. Nggih jenenge Gusti Allah ngersake ujian ya. Allah menghendaki ujian baik bagi nabi maupun bagi pengikut beliau saat harus menghadapi ya setan-setan dari kalangan jin maupun manusia. Nggih. Wong niku nek ora ana musuh ya tidak terlatih ya kemampuan dirinya, maka ada musuh-musuh. Ya, walaupun bagi manusia menika diberi kebebasan untuk memilih, kemerdekaan untuk menentukan jalan hidup. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Gusti Allah ngendika wonten di ayat 29 Al-Kahfi. Dan katakan hai Muhammad bahwa kebenaran itu dari Tuhanmu. Wa man syaa'a falyu'min, siapa ingin beriman silahkan beriman, wa man syaa'a falyakfur, siapa ingin kafir biarlah dalam kekafirannya. Bebas milih mboten wonten sing maksa, tapi wajib bertanggung jawab dengan pilihan yang sudah diambil. Wadhe niku iman taat kalih Gusti Allah ora ana sing maksa. Nggih. Dadi wong Islam ya ora ana sing maksa, nggih boten pareng maksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Walaupun nek pun dadi wong Islam niku dipaksa kena bahkan harus wong pun nampi kok. Ya kecuali nek dereng nampi Islam ya belum berislam itu ndak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Nek wis dadi wong Islam kok ora salat dipaksa kena dihukum bahkan kalau perlu gitu. Ya. Maka begitu juga baik pribadi maupun kolektif, baik perorangan maupun kelembagaan. Nah, umpami sekolah Islam, ya jelas sekolah Islam itu kan memang menerapkan tuntunan Islam.
Ya, nek pun mlebet teng sekolah Islam niku, maka juga harus siap untuk menerima dan melaksanakan aturan yang diterapkan oleh sekolah kalau. Nah, kalau sekolah menerapkan berbusana yang muslimah, ya harus diterima dilaksanakan dan sekolah punya hak boleh memaksa. Ya, karena memaksa di sini adalah untuk melaksanakan tuntunan agama. Dalam hal ini sekolah Islam. Nah, tidak malah kemudian dilarang gitu, ya. Jadi kebebasannya untuk melaksanakan tuntunan agama ya sesuai dengan agama dan kepercayaan itu ya dalam negara kita ini kok dijamin oleh undang-undang. Nah, kalau dilarang ya itu malah bertentangan dengan undang-undang. Ya, atau secara pribadi pun juga demikian. Awal pun memilih Islam, sudah memilih agama ini, ya sudah, maka konsekuensinya ya resiko yang harus diterima itu harus dilaksanakan. Ya, segala ketentuan Islam. Nah, baik. Nah, terus di ayat menikah Allah Subhanahu wa taala ngendikakan bahwa ya kalau Allah kehendaki bisa saja tidak perlu ada orang yang menentang, tidak perlu ada setan yang menggoda, nggih saged kemawon. Nek terus mboten nonton ujian dan kualitas sebenarnya menjadi tidak diketahui niku hikmahnya seperti itu. Fadharhum, maka biarkanlah mereka. Ya, fadharhum wa ma yaftarun, bersama apa yang mereka ada-adakan berupa kebohongan-kebohongan itu. Maksudnya pun bukan sah terpengaruh ya dengan segala bentuk kebohongan yang mereka ada-adakan kalau wow, sekalipun itu dibungkus dengan sesuatu yang menarik perhatian, sekalipun itu diungkap dengan perkataan-perkataan yang indah, maka Allah ingatkan waspada terhadap hal yang demikian itu. Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat itu tertarik kepada bisikan itu. Dan ini pentingnya pun iman. Kalau kita iman pada kehidupan akhirat, maka tidak mudah untuk tertipu dengan segala ya tipuan-tipuan kalau wow, ya dalam bentuk perkataan-perkataan yang indah atau hal yang semisal dengan itu. Waliyardauhu, dan agar mereka menyenanginya, tertarik dengan segala tipuan itu, senang dengan hal yang demikian, hati kecilnya ya seolah mendapatkan pembenaran gitu dari segala tipuan kalau waliyaktarifu mahum muqtarifun, dan agar mereka lakukan apa yang biasa mereka lakukan itu. Ya, jadi jangan sampai kemudian terlibat ya dalam segala ya bentuk tipuan yang diada-adakan itu. Afa ghairallahi abtaghi, ya. Afa ghairallahi abtaghi hakaman, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala membimbing rasulnya ya agar tidak mengikuti kemauan orang-orang musyrik itu, segala bentuk permintaan persyaratan agar mau beriman gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan afa ghairallahi abtaghi hakaman, apa pantas aku mencari hakim selain Allah. Ya. Jadi, kalaulah mereka menawarkan dia yang menjadi hakim, ya, yang menentukan keputusan di antara engkau dengan kami gitu. Ya. Jangan diterima hal yang demikian, karena hakim yang seadil-adilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Cekap kagem kula sami ingkang saestu iman datang Allah nggih Gusti Allah yang menjadi hakim terbaik. Wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala, padahal Dia Allah yang menurunkan kitab Al-Qur'an ini secara terperinci. Ya, secara terperinci baik berupa ancaman, janji, hukuman, berita-berita. Ya, diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran ini dengan rincian yang demikian jelas ya menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia yang demikian lengkap. Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalum mir rabbika bil haq. Adapun orang-orang yang atainahumul kitab, yang telah kami berikan kitab kepada mereka, ini dalam tafsir di paring keterangan mereka dari kalangan Bani Israel, Yahudi maupun Nasrani yang menerima kitab dari Allah menika Taurat dan Injil,
Menika ngertos, mereka mengetahui, ya'lamun, mereka tahu annahu munazzalum mir rabbik. Mereka tahu bahwa Al-Qur'an yang diturunkan ya Tuhanmu itu adalah benar. Ya, bab informasi wonten kitab saderengipun menika pun wonten ya. Dan apa yang kemudian diungkap kembali melalui wahyu Al-Qur'an ini sesuatu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kerasulan Nabi Muhammad SAW, dakwah tauhid yang beliau sampaikan kepada manusia. Sebab wong junjung Nabi Rasul dari dulu ya, sejak sebelum Nabi kita Muhammad SAW niku kabeh semuanya mengajak kepada tauhid ya. Di ayat 36 surat An-Nahl misalnya Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasulan, seorang rasul, ani'budullah wajtanibu tauhid, yang menyeru mengajak umatnya sembahlah Allah saja, jauhilah tauhid. Kabeh nabi rasul, sedaya nabi rasul menika ngajak tauhid ya. Maka mereka orang-orang yang mengetahui isi kitab suci yang benar rumit pasti tahu bahwa Al-Qur'an menika nggih leres saking Gusti Allah Subhanahu wa taala, isinya pun adalah kebenaran pula. Fala takunanna minal mumtarin. Maka lajeng Allah ya menyampaikan kepada Rasulnya ya sallallahu alaihi wasallam, juga pada orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kalian menjadi bagian dari al-mumtarin, orang-orang yang ragu. Bahwa Al-Qur'an menika wahyu saking Gusti Allah, isinya adalah kebenaran, maka jangan kalian ragu lagi tentangnya. Wa tammat kalimatu rabbika, dan telah sempurna firman Tuhanmu, firman Allah Subhanahu wa taala nggih menika Al-Qur'an sempurna, baik terkait tadi janji, ancaman, kemudian semua beritanya benar, semua hukumnya adil dan bijaksana gitu. Sidqan wa adla. Ya, sidqan menika benar, wa adla ya, dan juga adil. Benar semua berita-beritanya, adil semua hukum-hukumnya. La mubaddila li kalimatihi, ya, tidak ada yang bisa mengubah firman-Nya. Mboten wonten ingkang saged ngubah firmanipun Gusti Allah menika Al-Qur'an. Ya, tidak ada yang bisa mengubah sampai menika, bahkan sampai hari kiamat menika dalam penjagaan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Jaminan pemeliharaan Quran ya, kita saged maos menika nggih ayat 9 surat Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an ini dan kami pula yang menjaganya. Cobi mawon jenengan gatosaken ya, sampai hari ini Quran yang kita baca hari ini niki sami dengan Quran yang dibaca Nabi dan para sahabat rumiyin. Ya. Dan fakta sejarah tentang pemeliharaan Quran sejak ia diturunkan dumugi sak menika ini tercatat semuanya ya. Nah, walaupun tulisanipun nika ya ada upaya para ulama untuk memudahkan kita dalam membaca, wonten titik, wonten harokat dan sebagainya. Ning leng unek kene padha, karena Quran diturunkan tidak dalam bentuk tulisan, walaupun ada isyarat untuk menuliskannya, maka disebut dengan Alkitab gitu. Itu isyarat untuk menuliskan Quran. Dan sejak diturunkan nika bentuk pemeliharaannya dalam hafalan juga dalam bentuk tulisan. Ya, begitu Nabi wahyu Quran nika Nabi ajarkan kepada para sahabat ngapalke. Lalu sebagian sahabat diberi tugas khusus untuk mencatat. Nika pun sebataken ugi wonten kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran tulisan Imam As-Suyuti bahwa ada beberapa sahabat yang ditugasi khusus untuk mencatat wahyu. Nah, karena itu ketika Rasul sudah wafat, banyak sahabat yang hafal Quran itu juga ya meninggal dunia, wafat sebagai syuhada. Itu muncul kekhawatiran ya, pada Umar mungkin Quran dus pundi, maka dia usulkan pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan sahabat-sahabat yang masih hidup, yang punya hafalan Quran dan punya catatan-catatan Quran. Saged menika lajeng pun kempalaken dijadikan satu mushaf ya, kodifikasi Al-Qur'an niku. Nah, sehingga ya
terjaga sampai hari ini dalam bentuk hafalan, dalam bentuk tulisan. Nah, ini ya. La mubaddila li kalimatihi, tidak ada yang yang bisa mengubah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul alim, dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apapun perkataan ya dari manusia yang beriman maupun yang kafir, Allah Maha mendengar, al-alim, Maha mengetahui. Apapun respon manusia terhadap dakwah dan kebenaran ini Gusti Allah nggih pirsa. Wa in tuti aktsara man fil ardi, lajeng Allah Subhanahu wa taala nggih mengingatkan kepada nabi kita niki tetap napa nggih arahan-arahan supados tidak terpengaruh, supados tidak mengikuti kemauan orang-orang musyrik menika ya. Karena kadang-kadang kan ngeten, kita menika mengajak orang niku karepe terus pun dicarane ben gelem nampi, terus pun dicarane agar kemudian mau mengikuti tuntunan agama. Nah, kadang-kadang keinginan kuat seperti itu kan mendorong kita untuk mengikuti kemauan mereka. Nah, ini tetap kedah ngatos-atos. Kalau kemauan mereka jelas bertentangan dengan agama, ya ampun dinut gitu. Ya, kalau kemauan mereka tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, nggih ampun pun tampi begitu saja. Nah, karena itu Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi, dan kalau engkau hai Muhammad mengikuti aktsara man fil ardi, kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nah, maka jangan tertipu dengan jumlah sing kathah, dengan jumlah yang banyak ya, dengan jumlah mayoritas yang belum tentu kebenaran itu ada pada mereka yang jumlahnya banyak. Rumusnya nek akeh wong menika ya itu benar, belum tentu ya. Belum tentu nek sing umum menika mesti leres ampun. Nah, sebab kadang-kadang kan ngoten nggih wonten kita berusaha untuk taat manut kalih tuntunan agami menika, terus di satu masyarakat yang mungkin kita menika dianggap ora umum karena umumnya tidak melaksanakan tuntunan agama, terus wonten sing ngelokke dadi wong iki sing umum nggih. Umumnya ora salat ora sah salat, umumnya dosa ya melu-melu dosa, kan begitu kan. Nah, karena itu Allah menuntunkan agar keberpihakan kita, prinsip yang kita pegang adalah kebenaran. Napa kemawon ingkang sesuai dengan dawuh Allah ugi rasulipun, sekalipun itu bertentangan dengan banyaknya orang, sekalipun itu dianggap ora umum. Nah, terus ngatos-atos nggih. Ampun sing dadi patokan niku umumi, tapi yang jadi patokan adalah kebenaran sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya. Lan niku ben ngertos pundi sing leres miturut Quran kali hadis Nabi nggih kedah sinau. Ngaji kados dene ngeten menika menjadi bagian yang harus kita lakukan supados Gusti Allah maringi pitedah, Allah membimbing menunjuki kita pada jalan kebenaran. Sing penting niku niat ikhlas, tenanan ling lakoni. Nah, kalau niat kita ikhlas kemudian bersungguh-sungguh dalam melaksanakan apa-apa yang diperintahkan, niku saestu Allah memberikan petunjuknya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Adapun orang yang bersungguh-sungguh dalam mentaati perintah kami untuk mendapatkan keridhaan kami, lanahdiyannahum, pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan. Diparingi pitedah. Ya, begitupun siapa yang beriman kepada Allah, nih ayat 11 surat At-Taghabun, wa may yu'min billah yahdi qalbah, dan siapa yang beriman kepada Allah yahdi qalbahu, diparingi pitedah wonten manahipun, hatinya diberi petunjuk. Hati niki sing gadah krentekan hati. Ya, maka sungguh-sungguhlah beriman kepada Allah, sungguh-sungguhlah dalam mentaati perintahnya, Allah bimbing kita pada jalan-jalan kebenaran menika. Nah, kemudian Allah mengatakan iyattabi'una illadzon, senaso kathah tiyang kala wau meskipun banyak jumlah manusia kala wau, tapi bisa jadi mereka hanyalah mengikuti dugaan saja. Iyattabi'una illadzon, mereka tidak mengikuti kecuali hanya berdasarkan dugaan persangkaan saja. Maksudipun tidak berdasarkan ilmu yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Jarine kemudian ini turun temurun diikuti begitu saja tanpa ada daya kritis untuk memastikan bahwa ini sesuatu yang benar.
Boten parang kita menika mekaten, karena yang diajarkan pada kita adalah melandasi segala sesuatu dengan ilmu dan kritis dengan apapun yang ada di hadapan kita untuk memastikan ini benar, ini salah. Wala takfu ma laisa laka bi ilmun, itu di ayat 36 surat Al-Isra. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Kenapa demikian? Sebab wonten agami kita menika kabeh wonten tanggal jawabanipun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan hati semua akan dimintai pertanggung jawaban, ya. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka hanyalah membuat kebohongan saja, ya, mengapusi kemawon. Apa yang dikatakan, apa yang diajarkan itu hanya didasarkan persangkaan dan dugaan, dan tidak lain yang mereka lakukan itu hanyalah kebohongan. Nah, memang apa orang-orang tidak beriman tuh paling senang membuat kebohongan, nyebar ke hoax ini, guys. Sebagian orang-orang yang tidak beriman, sebab orang boten ngimani hari kebangkitan, hari kiamat, hari pertanggungjawaban, ya. Yang mereka yakini ya kehidupan di dunia saja. Satu ayat Allah ngendikaken wong sing kafir nika mengatakan in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa mayuhlikuna ila dahr. Tidak ada kehidupan kecuali dunia ini saja. Kami mati, kami hidup di sini, nggak ada yang membinasakan kami kecuali waktu ini mati, yus mati ngoten. Nah, tapi orang yang beriman tidak demikian, ya, karena meyakini kehidupan akhirat maka perilakunya menjadi sedemikian bertanggung jawab. Inna rabbaka, terakhir nika ayat 117. Sesungguhnya Rabbmu Gusti Allah menika huwa dia a'lamu langkung mangertos lebih mengetahui mayyadillu angsabili, siapa yang tersesat dari jalannya. Dalam pengertian Gusti Allah pirsa sinten sing keblasuk nika mereka yang memang menolak petunjuknya, mereka yang cenderung kepada dunia, mereka yang tidak mengimani kehidupan akhirat. Maka orang seperti ini yang nyata-nyata kesesatannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah lebih mengetahui pula siapa al-muhtadin, orang yang mendapatkan petunjuk. Sinten ingkang pinaringan pitedah sepindah. Yang pertama, orang itu memiliki rasa butuh terhadap petunjuk, betah kalian pitedah. Yang kedua, ada kesungguhan untuk mendapatkannya. Nek rumangsa butuh we ora mboten mungkin ya diberi petunjuk. Yang kedua, kesungguhan saja tidak dilakukan, tidak mungkin kemudian tiba-tiba dia dapatkan. Ya, itu ayat 69 surat Al-Ankabut, ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Adapun orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan kami, pasti kami tunjukkan pada mereka jalan-jalannya. Baik, saya kira menegang ya ayat 111 sampai ayat 117 sehingga kita sinau wonten kesempatan pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita terus netepi napa nggih ajak istiqomah nggenipun sinau Quran, sebab ini adalah petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supados menapa agar kita tidak tersesat jalan, nggih. Lek gesang teng alam donya namung sepindah ampun ngantos mungkin gelo sak lawase wis ora iso nyuwun wekdal tambahan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu minkum. Kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, tetapkan kami pada jalan kebenaran ini, mentauhidkan Engkau, mengikuti Nabi yang Engkau utus, menetapi jalan yang benar dari ayat Al-Quran yang Engkau turunkan. Mampukan kami memahami secara benar, melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dan Kau selamatkan kami di kehidupan dunia dan akhirat kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.